Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, para pecinta baginda Rasulullah, hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang dirahmati dan dicinta oleh Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita selalu pada Allah pada kesempatan kali ini di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Allah masih sampaikan umur kita, sampaikan hidup kita sampai di bulan Ramadan dengan penuh sehat walafiat. Dengan harapan mudah-mudahan kita selalu istiqomah menetapi perintahnya dan menjalankan ibadah puasa sampai akhir Ramadan, sehingga kita keluar dari Ramadan masuk malam 1 Syawal seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunda kita dalam suasana fitri. Itu yang kita inginkan, tentunya itu semua dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin pemirsa pecinta Rasulullah yang dirahmati dan dicintai oleh Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan pembakaran. Ramadan diambil dari kata ra mim dad yang artinya pembakar. Ingat sejarah, nafsu ini punya sifat dan karakter pembangkang. Dia pernah dibakar oleh Allah 1 kali, tidak mempan. Dia tetap ingkar. Bahkan dia menjawab, aku, engkau, ya Allah. 2 kali Allah bakar lagi, tetap nafsu menjawab, aku, engkau, ya Allah. Baru ketika nafsu tidak diberi makan oleh Allah, yang pada akhirnya Allah mensyariatkan kita berpuasa saat ini. Tidak ada lain tujuannya untuk mengendalikan nafsu. Yang nafsu itu letaknya ada di dalam jiwa dan hati kita, sekaligus perpaduan dengan pikiran kita. Sehingga pada intinya kita berpuasa di sini harus betul-betul tidak hanya berpuasa zahir, yaitu puasanya orang awam, tapi setiap tahun demi tahun kita melewati pada Ramadan, dari Ramadan tahun lalu hingga Ramadan tahun ini, paling tidak Ramadan tahun ini menjadi Ramadan pembelajaran. Tahun ini harus lebih baik daripada tahun yang lalu. Oleh karenanya para pemirsa, puasa tidaklah hanyalah dari segi aspek zahir saja, tapi puasa juga ada puasa pikiran, puasa hati, bahkan puasa pendengaran. Sampai-sampai hal ini seringkali disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kam min sha'imin laisa min siyamihi illal ju'i wal 'athas. Hadis riwayat At-Tabrani. Rasul seringkali mengingatkan betapa banyak orang yang berpuasa tetapi justru dia tidak mendapatkan pahala puasa, melainkan dia hanya mendapatkan mendapatkan lapar dan dahaga. Jadi banyak orang yang berpuasa dia nggak dapat pahala, justru lapar dan dahaga. Oleh karenanya kita harus tahu poin penting rambu-rambu agar puasa kita betul-betul mendapat ridha dari Allah. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ad-Dailami, beliau menjelaskan hamsatun yuftirna shaim, ada 5 perkara yang dapat membatalkan puasa. Puasanya sah, secara fikih sah, tidak batal. Tetapi yang dimaksud batal di sini batal pahalanya, bahkan berkurang, biasanya dapat 100 bisa menjadi dapat 5. Itu yang dimaksud. Perbuatan apa yang dapat mengurangi pahala puasa? Yang pertama al-ghibah, yaitu ngerasani. Yang kedua an-namimah, perbuatan adu domba. Yang ketiga wal kidbuh atau qaul zur, berbicara dengan penuh kebohongan. Yang keempat wan nadaru bisyahwat, melihat dengan nafsu. Dan yang terakhir yaitu al-yaminul kadhibah atau yaminul ghamus, sumpah palsu. Yang ini biasanya seringkali dilakukan oleh pendusta-pendusta, baik di luar pengadilan ataupun di dalam pengadilan. 5 perbuatan ini dapat menghancurkan puasa kita jauh dari kesempurnaan pahala. Misalkan ghibah. Ghibah itu orang yang digibah, pahala kita ketika menggibah orang bisa diambil oleh orang yang digibahi. Bahkan Rasulullah bersabda, ala bigibatin, takutlah kalian dengan gibah. Allah tidak akan mencabut nyawa kalian sebelum kalian melakukan
persis seperti orang yang digibah. Hati-hati dengan gibah. Makanya gibah ini bisa menghilangkan pahala sholat, bahkan pahala puasa. Betapa banyak orang besok ketika di mizan, dia berjalan di jembatan Sirat, padahal di dunia dia banyak amal ibadahnya, begitu sampai dia masuk kategori muflis, yaitu orang yang bangkrut. Tiba-tiba amal ibadahnya tidak ada sama sekali. Yang kedua, terkait dengan an-namimah. Hati-hati. Ghibah dengan an-namimah ini saling berkaitan. Orang yang dengki sulit disembuhkan, karena itu ada dalam hati. Dengki itu adalah suatu prasangka, senang apabila orang lain susah, dan sedih hatinya ketika orang lain itu senang. Makanya sulit disembuhkan. Biasanya efek dari dengki melahirkan an-namimah. Orang yang dengki biasanya suka mengadu domba, agar yang diadu domba ini punya banyak musuh dan terjadi konflik. Ingat, orang yang an-namimah yang dijelaskan Rasulullah, dia akan mendapatkan siksa di alam kubur nanti. Di alam kubur, Rasulullah pernah ketika Rasul bepergian jauh, ada 2 kubur yang dilewati Rasul yang membuat Rasul berhenti. Lalu Rasul cerita singkatnya mengambil pelepah kurma yang tua, setengah muda, lalu oleh Rasulullah disobek, 2 pelepah kurma ditancapkan kepada 2 kuburan. Lalu Rasul berdoa. Setelah berdoa, sahabat pertama bertanya, kenapa ya Rasul engkau begitu perhatian dengan orang yang meninggal ini? Apa kata Rasul? Ketika aku lewat 2 kuburan ini sedang menangis meronta-ronta, aku tidak tega, aku mendoakan kepada Allah agar Allah mengampuni. Dosa apa disebabkan 2 kubur ini ya Rasul? Yang satu, dosa kecil, ketika dia kencing dia tidak pernah cawi. Dan yang kedua, yaitu dosa besar. Apa dosa besar orang tersebut? Yaitu an-namimah, suka mengadu domba. Jadi adu domba ini berangkat dari pikiran yang kotor, karena orang tidak pernah positive thinking. Jadi puasa ini melatih kita agar dengan kita menahan lapar, kita tidak sibuk dengan sikap orang, kita tidak sibuk ngurus orang, cukup urusi kekurangan kita, hak-hak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan bohong. Bohong itu dilakukan oleh mulut, biasanya ditendensi oleh sebuah kepentingan yang terselubung dalam hati kita. Oleh karenanya kalau hati kita kotor, pikiran kotor, orang yang punya pikiran kotor dan hati kotor selalu berdampak pada ucapannya yang selalu berbohong. Orang yang punya pikiran kotor, hati kotor, dia selalu memandang dengan syahwat. Misalkan di saat jam 2 siang ada sponsor televisi lewat, kebetulan sponsor yang ditonton adalah minuman es krim atau makanan mie sedap. Ketika kita melihat orang yang mencicipi, maka kalau kita memandang dengan nafsu, saat itu kita ingin menyantap makanan mie tersebut. Berarti puasa kita terkurangi ketika kita melihat dengan mata kita, dengan pandangan nafsu. Oleh karenanya, hadirin para pemirsa, marilah bentengi puasa kita dengan ketakwaan, bentengi puasa kita dengan ilmu pengetahuan, bentengi puasa kita dengan keimanan. Insya Allah puasa kita tidak hanya sekedar puasa dohir, tetapi puasa kita juga bisa puasa secara khuasil khusus, yaitu puasa hati dan puasa pikiran kita untuk selalu berpositif thinking kepada keputusan Allah dan kepada makhluk yang lain. Semoga ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.